bahwa saya mengamati persentase partai pemenang pemilu. Sejak tahun 99 sampai tahun 2004, dan kita sedih karena ternyata pemenang pemilu itu dukungannya makin kecil. Tahun 99, PDIP mampu mendapatkan kemenangan dengan dukungan 33,74%. Tahun 99 masih ada partai yang menang di atas 30%. Lalu tahun 2004, 2009, yang 2004 Golkar yang menang, 2009 Demokrat yang menang, angkanya sudah menurun di bawah 30%. Ya. Yang 2004 ini Golkar menangnya 21,58, 2009 Demokrat menangnya 20,85. Turun dia. Mulai 2014, pemenangnya turun lagi di bawah 20%. PDIP menangnya 2014 ini hanya 18,95, lalu PDIP lagi 19,33. Nah sekarang di 2024 ini, prediksi kita PDIP masih menang tapi sudah di bawah 17%. Jadi kita lihat ini apa yang terjadi dengan negara kita, mengapa partai tambah kecil? Mengapa pemenang pemilu tambah kecil? Apakah ini gambaran dari semakin susahnya orang percaya pada partai dan untuk setia pada partai? Nah, dalam terminologi ilmu politik ada namanya itu party ID, party identification. Nah, di Amerika Serikat itu dari 100% pemilih itu 60% itu orang itu loyal pada partainya. Dia pilih Demokrat dan terus pilih Demokrat, bahkan juga mendukung calon Demokrat juga ya. Yang Republik juga demikian, hanya 40% saja yang mengambang. Tapi di kita sini party ID-nya hanya 30%. 70% orang ngambang bisa kemana saja ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti adalah pada stabilitas politik. Kita lihat di tahun 99. Presiden yang kuat itu, dia juga harus didukung oleh majority di DPR. Kalau tidak, aneka kebijakannya itu bisa diboikot DPR dan nggak jadi. Gitu. Ditentang oleh DPR, nggak bisa jadi undang-undang, nggak bisa menjadi APBN karena ditentang oleh DPR. Artinya dia harus dapat dukungan dari DPR. Tahun 99, agar dia majority di DPR, cukup 2 partai saya bergabung, udah majority dia. Karena PDIP itu 33%, Golkar lebih dari 20%, 2 partai bergabung sudah majority. Tapi sekarang ini, di 2024, karena yang paling tinggi ini cuma 17%, 3 partai terbesar yang bergabung masih kurang dari 50%. Jadi harus lebih banyak lagi partai yang bergabung. Akibatnya selalu terjadi bargaining antar partai yang akhirnya kebijakan publik lebih diwarnai oleh negosiasi kasuistik di parlemen. Karena partai ini kecil-kecil dia. Berarti kalau partai yang besar, cukup 2 partai udah majority dia itu. Ya. Nah akibatnya nanti yang kita khawatir itu public policy, apalagi satu legacy, program yang besar sekali, susah untuk dibangun karena koalisi partainya begitu rapuh, begitu banyak, begitu berisik, yang ujungnya nanti itu negosiasinya tidak lagi pada ideologi, tak lagi pada platform, tapi pada hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis itu. Karena itu, ini juga memunculkan satu inovasi baru, satu gagasan baru, dan ini saya sampaikan kepada Pak Jokowi, juga saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Bahwa Pak, sebuah legacy itu, kebijakan publik itu, yang besar-besar itu hanya bisa tuntas, bahkan mungkin butuh waktu 25 tahun. 20 tahun. Contoh seperti IKN misalnya. IKN itu agar dia benar-benar bisa tuntas berdiri di sana, dan kemudian bekerja di sana, tumbuh, dan kemudian juga sehat di sana, nggak bisa selesai 5 tahun. Bahkan juga bisa selesai 10 tahun, juga butuh waktu 20 tahun, 25 tahun. Hal yang sama dengan misalnya hilirisasi yang akan dicanangkan oleh Pak Prabowo juga meneruskan dari Jokowi, butuh waktu yang panjang sekali. Apa jadinya jika sebelum jalan, di tengah jalan sudah pecah karena presiden baru punya kebijakan yang berbeda? Contohnya kemarin, jika yang menang Anies misalnya, Anies sudah mengatakan dia tidak akan setuju sama IKN ini. Ini baru 5 tahun, belum sempat dibangun, kalau Anies yang terpilih, mangkrak lagi dia. Atau sekarang ini misalnya, Prabowo terpilih, Prabowo berkomitmen untuk itu, tapi
Tapi 5 tahun mendatang dari 2009 dia kalah. Muncul lagi gagasan pemimpin yang berbeda, itu IKN dibiarkan lagi dia mangkrak itu. Akibatnya nggak pernah ada satu program besar yang bisa berkelanjutan. Sementara partai-partai makin kecil, lalu apa solusinya? Saya katakan, kita harus coba mulai membuat semacam barisan nasional, koalisi semi permanen, kerjasama selama 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Karena 2045 itu nanti Indonesia diramalkan akan menjadi negara terbesar keempat secara ekonomi. Nah, Indonesia perlu menyiapkan itu, dan 2024 sampai 2045 itu tinggal 20 tahun lagi. Karena itu perlu dijaga keseimbangan leadership supaya 20 tahun ini mereka semua berada pada program yang sama. Berada pada gelombang platform yang sama. Berarti dia harus dikawal oleh kekuatan yang sama. Karena itu bagus untuk dilontarkan koalisi semi permanen untuk mengawal pemerintahan sampai tahun 2045, termasuk siapa yang akan menjadi the next presiden yang sudah di-groom, sudah disuburkan oleh koalisi ini. Bayangan saya, karena yang berkuasa adalah Golkar dan Gerindra, dua partai inilah yang bisa memimpin partai-partai lainnya untuk koalisi semi permanen.